Halo, saya ingin mencoba mempresentasikan tentang perencanaan SDM. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Citra Adelima Situmorang, saya dari kelas 6 Manajemen. Oke, kita masuk ke pembahasan. Pengertian dari perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai dan ketersediaan pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen SDM dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lain dengan baik. Tujuan perencanaan SDM: memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia, menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien, meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru, melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan SDM dan unit organisasi. Manfaat perencanaan SDM: meningkatkan sistem informasi SDM yang secara terus-menerus diperlukan dalam mendayagunakan SDM secara efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Mempermudah pelaksanaan koordinasi SDM oleh manajer SDM dalam usaha memperpadukan pengelolaan SDM. Untuk memperkirakan kondisi dan kebutuhan pengelolaan SDM selama 2, 3, atau 10 tahun mendatang. Untuk mengetahui posisi atau jabatan atau pekerjaan yang lowong pada tahun mendatang. Karakteristik SDM yang kompetitif: memiliki kemampuan menjaring, mengolah, dan memanfaatkan informasi dalam mencari peluang bisnis yang menguntungkan. Memiliki kemampuan merespons secara tepat, mampu menghindari atau memperkecil risiko dalam melaksanakan keputusan, mampu mengendalikan cost-benefit rasio yang menguntungkan. Analisis tenaga kerja untuk perencanaan SDM. Ada 3 langkah-langkah analisis tenaga kerja. Yang pertama, jumlah tenaga kerja. Yang kedua, komposisi tenaga kerja. Yang ketiga, kualitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Yang pertama, faktor eksternal, yaitu meliputi faktor ekonomi nasional dan global, faktor sosial, politik, dan hukum, faktor teknologi, faktor pesaing. Yang kedua, faktor internal, yaitu yang di dalam organisasi itu sendiri, meliputi rencana strategi dan perencanaan operasional, anggaran atau cost SDM, peramalan produksi dan penjualan, faktor bisnis baru, faktor desain organisasi dan desain pekerjaan, faktor keterbukaan dan keikutsertaan manajer. Faktor ketenaga kerjaan meliputi pensiun, PHK, meninggal dunia dan tenaga kerja yang selalu absen, promosi, pindah, tenaga kerja yang mendapat pelatihan dan yang mengikuti pendidikan di luar perusahaan atau organisasi. Yang keempat, faktor-faktor lain meliputi pasar tenaga kerja, prestasi kerja, waktu yang tersedia untuk mencapai sasaran atau tujuan bisnis jangka pendek, faktor demografi, faktor supervisi, faktor staf pendukung, dan faktor lokasi. Langkah-langkah perencanaan SDM. Yang pertama, analisis faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM, di mana kita harus mengetahui perubahan dalam lingkungan eksternal seperti ekonomi, politik, teknologi, dan persaingan. Perubahan kebutuhan internal seperti strategi, budget, ramalan penjualan, ekspansi, rancangan organisasi, dan rancangan pekerjaan. Perubahan tenaga kerja organisasi seperti adanya pegawai yang pensiun, mengundurkan diri, PHK, meninggal dunia, atau pegawai yang sakit. Yang kedua, peramalan kebutuhan SDM. Di sini juga membutuhkan teknik-teknik peramalan kebutuhan, yaitu ramalan para ahli dari menurut nominal Delphi teknik, yaitu menghadirkan 5 atau 10 orang ahli dan ditanyakan penyebab perubahan kebutuhan pegawai di masa yang akan datang. Hasilnya didiskusikan secara bersama-sama. Faktor ranking atau diurutkan dari yang paling penting.
Yang kedua, analisis kecenderungan. Analisis dilakukan berdasarkan kecenderungan kebutuhan pada masa lalu, yaitu ekstrapolasi, yaitu mengasumsikan bahwa tingkat perubahan masa lalu sama dengan yang akan datang. Indeksasi, yaitu menghitung bahwa rasio antara jumlah pegawai dengan jumlah penjualan atau produksi pada masa lalu akan sama di masa yang akan datang. Yang ketiga, budget and planning analysis, yaitu jumlah budget yang telah disetujui yang di dalamnya berisi jumlah kebutuhan pegawai pada setiap departemen di dalam suatu perusahaan. Yang keempat, new venture analysis, yaitu menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dengan membandingkan dengan pembukaan usaha baru yang pernah dilakukan oleh perusahaan lain. Yang kelima, computer analysis, yaitu suatu program perhitungan yang dilakukan oleh komputer melalui rumus matematika, rasio-rasio atau indeksasi, dan ekstrapolasi secara bersama-sama. Langkah ketiga yaitu penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Penentuan kebutuhan SDM pada masa depan meliputi jumlah dan kemampuan yang dimiliki baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Langkah yang keempat, analisis ketersediaan SDM dan kemampuan perusahaan. Memperkirakan ketersediaan sumber internal, yaitu proses pemeriksaan tenaga kerja yang ada, jumlah dan jenisnya. Teknik analisis yang digunakan yaitu replacement chart, yaitu gambaran singkat mengenai siapa yang akan menggantikan apabila suatu jabatan kosong. Ada tambahan catatan tentang informasi calon pekerja yang disebut replacement summary, yaitu daftar kemungkinan pengganti untuk setiap jabatan. Pembuatan replacement chart dan replacement summary. Perusahaan dapat melakukan human resource audit, yaitu sebuah proses mengumpulkan informasi dengan memakai formulir khusus untuk memeriksa keadaan SDM saat ini, yang meliputi keterampilan, pengalaman, pendidikan, dan data pribadi lain. Untuk non-manager disebut skill inventory, sedangkan untuk manajer disebut manajemen inventory. Dan langkah yang terakhir yaitu penentuan dan implementasi program. Berdasarkan kebutuhan atau demand dan ketersediaan atau supply, dapat terjadi beberapa kemungkinan, yaitu tidak ada perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan pegawai, disebut supply sama dengan demand. Yang kedua, terjadi kelebihan supply tenaga kerja atau supply lebih besar daripada demand. Yang ketiga, terjadi kekurangan supply tenaga kerja atau disebut supply lebih kecil daripada demand. Demikian presentasi dari saya tentang perencanaan SDM. Terima kasih.